Tanggal 29 Agustus tahun 1944. Aku melihat Ana sekali lagi. Sejak kemarin sore aku melihatnya seperti ini, duduk di pintu masuk pergola yang rindang, sibuk dengan jahitannya. Ia mengenakan gaun berwarna abu-abu pasir, sangat sederhana dan sangat lebar, mungkin karena hawa yang panas menyengat. Di ujung pergola alat-alat pemotong kelihatan sedang memotong jerami. Tapi itu pasti bukan jerami panenan pertama sebab buah-buah anggur nyaris berwarna keemasan dan buah-buah dari sebatang pohon apel yang besar nampak kuning berkilau dan merah lilin. Ladang jagung bukan apa-apa selain dari tunggul dengan bunga-bunga popi berayun-ayun bagai nyala-nyala api kecil dan bunga-bunga liar yang kaku dan bersih berbentuk seperti bintang-bintang dan sebiru langit timur. Maria kecil datang muncul dari pergola yang rindang. Ia telah lincah dan mandiri. Langkah-langkah kecilnya mantap dan sandal putihnya tidak menyandung kerikil-kerikil. Cara berjalannya yang lemah gemulai telah seperti langkah seekor merpati yang sedikit bergelombang, dan ia sepenuhnya putih, bagai seekor merpati kecil, dalam balutan gaun linennya yang terjuntai hingga ke mata kakinya. Sehelai gaun lebar yang dikerut pada bagian leher dengan sehelai pita biru dan lengan-lengan baju yang pendek memperlihatkan lengan-lengan yang kemerahan dan montok. Ia tampak bagai seorang malaikat kecil, rambutnya selembut sutera dan berwarna pirang madu, tidak terlalu keriting tapi dengan cantik berombak dan berakhir dengan keriting. Matanya biru langit, wajah mungilnya yang manis kemerahan dan tersenyum. Juga hembusan angin yang melewati lengan-lengan bajunya yang lebar meniup bagian bahu gaun linennya membantu memberinya tampilan seorang malaikat kecil dengan sayap-sayapnya setengah terbuka siap untuk terbang. Ada dalam tangan-tangannya bunga-bunga popi, bunga-bunga liar padang dan bunga-bunga lain yang tumbuh di ladang jagung, tapi aku tidak tahu nama bunga-bunga itu. Ia berjalan dan ketika sudah dekat bundanya ia mulai berlari, berteriak kegirangan dan bagai seekor merpati kecil, ia mengakhiri perjalanannya pada lutut bundanya. Ia telah membuka kedua lututnya untuk menerimanya. Ana telah mengesampingkan jahitannya agar ia tak tertusuk dan telah merentangkan kedua tangannya untuk memeluknya. Sejauh itu kemarin sore, pagi ini ia muncul kembali dan berlanjut sebagai berikut. Mama, Mama, si merpati putih kecil sama sekali terbenam dalam sarang lutut bundanya. Menyentuh rerumputan pendek dengan kaki mungilnya dan menyembunyikan wajahnya dalam pangkuan bundanya, hingga hanya rambut kemasannya yang kelihatan pada tengkuk lehernya ke atas mana Ana membungkuk untuk mengecupnya penuh sayang. Lalu ia mengangkat kepalanya dan memberikan bunga-bunga kepada bundanya. Semuanya untuk mamanya dan untuk tiap-tiap bunga ia menceritakan kisah yang telah dikarangnya. Yang biru dan besar ini adalah sebuah bintang yang telah turun dari surga untuk membawa kecupan Tuhan kepada mamaku. Ini, ciumlah bunga surgawi kecil ini di sana, pada hatinya, dan kau akan lihat bahwa ia berasa Allah. Yang lain ini, sebaliknya, yang biru lebih muda, seperti mata papa, telah menuliskan pada daun-daunnya bahwa Tuhan sangat mengasihi papa sebab ia baik. Dan yang sangat kecil mungil ini, satu-satunya yang dapat ditemukan, sekuntum miosot, adalah yang dibuat Allah untuk mengatakan kepada Maria bahwa Allah mengasihinya. Dan yang merah-merah ini, apakah Mama tahu apa itu? Itu adalah potongan-potongan pakaian Raja Daud, bernoda darah para musuh Israel dan yang tercecer pada medan-medan perang dan medan-medan kemenangan. Potongan-potongan itu berasal dari cabikan-cabikan pakaian kebesaran yang gagah yang terkoyak dalam pertempuran demi Tuhan. Sebaliknya yang putih dan lembut ini, yang tampak seperti dibuat dengan 7 cawan sutera yang menatap ke surga, yang harum mewangi, dan yang tumbuh di sana, dekat mata air, Papa mengambilnya untuknya, sama dengan Maria. Dari antara onak duri, dibuat dengan pakaian Salomo. Salomo mengenakannya bertahun-tahun yang silam, pada bulan yang sama di mana cucu perempuan kecilnya dilahirkan, ketika ia berjalan di tengah himpunan orang Israel di depan tabut dan tabernakel, sama dengan kemah suci, dalam kemegahan jubah kebesarannya. Dan ia bersukacita karena awan yang kembali untuk melingkupi kemuliaannya, dan ia memadahkan kidung dan doa sukacitanya.
Aku ingin selalu seperti bunga ini, dan seperti raja yang bijaksana aku hendak memadahkan sepanjang hidupku kidung-kidung dan doa-doa di hadapan tabernakel. Maria mengakhiri, bagaimana kau tahu perkara-perkara suci ini, sayangku? Siapakah yang memberitahumu, bapamu? Bukan, aku tidak tahu siapa, aku pikir aku sudah selalu mengetahuinya. Mungkin ada seseorang yang mengatakannya kepadaku dan aku tidak melihatnya. Mungkin salah seorang dari para malaikat yang Allah kirim untuk berbicara kepada orang-orang yang baik. Mama, maukah engkau menceritakan kepadaku kisah yang lain? Oh, sayangku, kisah mana yang ingin kau ketahui? Maria tengah berpikir, larut tenggelam dalam pikiran-pikirannya. Ekspresinya seharusnya diabadikan dalam sebuah potret. Bayang-bayang pikirannya tercermin pada wajah kekanak-kanakannya. Ada senyuman-senyuman dan helaan-helaan napas, sinar matahari dan awan-awan memikirkan sejarah Israel. Kemudian ia membuat keputusan, sekali lagi kisah tentang Gabriel dan Daniel, di mana Kristus dijanjikan. Dan ia mendengarkan, dengan kedua matanya tertutup, mengulangi dengan suara lirih kata-kata yang diucapkan bundanya. Seolah hendak mengingatnya lebih baik. Ketika Ana sampai pada akhir cerita ia bertanya, berapa lama lagi sebelum kita memiliki Sang Immanuel? Sekitar 30 tahun, sayangku. Begitu lama sekali, dan aku akan sudah berada di bait Allah. Katakan, jika aku berdoa sangat tekun, begitu tekun, siang dan malam, malam dan siang, dan aku ingin menjadi hanya milik Allah, sepanjang hidupku, demi tujuan ini. Apakah Bapa yang kekal menganugerahiku rahmat dengan mengutus Mesias kepada umatnya lebih cepat? Aku tidak tahu, sayangku. Nabi mengatakan, 70 minggu. Aku tidak berpikir bahwa suatu nubuat dapat salah. Akan tetapi Tuhan itu begitu baik. Ia ragu menambahkan, melihat air mata muncul di atas bulu mata berwarna terang anaknya. Tuhan itu begitu baik hingga aku percaya bahwa jika kau sungguh berdoa sangat tekun, begitu tekun, ia akan mendengarkan doamu. Seulas senyum sekali lagi muncul pada wajah mungilnya, yang telah diangkatnya ke arah bundanya dan sinar matahari, yang masuk lewat celah cabang-cabang anggur menyebabkan air matanya berkilau bagai tetesan-tetesan embun pada tangkai-tangkai lumut alpine yang sangat tipis. Kalau begitu aku akan berdoa dan aku akan menjadi seorang perawan untuk ini. Tetapi tahukah kau apa itu artinya? Artinya bahwa orang tidak mengenal cinta manusia, melainkan hanya cinta kepada Allah. Artinya bahwa orang tidak memikirkan yang lain selain Tuhan. Artinya tetap kanak-kanak dalam daging dan malaikat dalam hati. Artinya bahwa orang tiada memiliki mata selain untuk memandang Allah, dan telinga untuk mendengarkannya, dan mulut untuk memujinya, tangan untuk mempersembahkan dirinya sebagai suatu kurban, kaki untuk mengikutinya dengan mantap, dan hati serta hidup untuk dipersembahkan kepadanya. Semoga Allah memberkatimu, tapi jika demikian engkau tidak akan pernah mempunyai anak-anak, padahal kau begitu menyayangi bayi-bayi dan anak-anak domba kecil serta merpati. Kau tahu itu, seorang bayi bagi ibunya adalah bagaikan anak domba kecil putih berbulu keriting. Dia adalah bagaikan merpati kecil dengan bulu-bulu sutera dan bibir merah untuk dicintai dan dikecup dan terdengar mengatakan, "Mama, tidak apa-apa, aku akan menjadi milik Allah. Aku akan berdoa di bait Allah. Dan mungkin suatu hari kelak aku akan melihat Sang Immanuel. Perawan yang akan menjadi bundanya pastilah telah lahir, seperti dikatakan Nabi Agung. Dan ia, sama dengan sang perawan, ada di bait Allah. Aku akan menjadi temannya, pelayannya. Oh, ya, andai aku bisa bertemu dengannya, sama dengan sang perawan, melalui terang Allah. Aku rindu melayaninya, ia yang diberkati. Dan kemudian, ia akan membawa putranya kepadaku. Ia akan membawaku kepada putranya, dan aku akan melayaninya juga." Bayangkan itu, Mama, melayani Sang Mesias. Maria dikuasai oleh pemikiran ini yang meninggikannya dan sekaligus menjadikannya sepenuhnya rendah hati. Dengan kedua tangannya tersilang di dadanya dan kepala mungilnya sedikit membungkuk ke depan dan berbinar dalam emosi.
Ia bagai suatu reproduksi kanak-kanak dari kabar sukacita yang aku lihat. Ia berkata lagi, tetapi akankah Raja Israel, Tuhan yang diurapi, memperkenanku melayaninya? Janganlah ragu mengenai itu. Bukankah Raja Salomo mengatakan, permaisuri ada 60, selir 80, dan dara-dara tak terbilang banyaknya. Dapat kau lihat bahwa dalam istana raja akan ada dara-dara tak terbilang banyaknya yang melayani sang tuan. Oh, jadi dapat kau lihat bahwa aku harus seorang perawan? Aku harus. Jika ia menghendaki seorang perawan sebagai bundanya, itu berarti bahwa ia mencintai keperawanan di atas segalanya. Aku ingin ia mengasihiku, darahnya, karena keperawanan yang akan membuatku sedikit serupa dengan bunda terkasihnya. Inilah yang aku inginkan. Aku juga ingin menjadi seorang pendosa besar. Andai saja aku tak takut menghinakan Tuhan. Katakan kepadaku, Mama, dapatkah orang menjadi seorang pendosa demi kasih kepada Allah? Tetapi apakah yang kau bicarakan? Sayangku, aku tidak mengerti maksudmu. Yang aku maksud, melakukan suatu dosa supaya dikasihi oleh Allah yang menjadi juru selamat. Barang siapa sesat, diselamatkan. Bukankah begitu? Aku ingin diselamatkan oleh juru selamat demi mendapatkan pandangan kasih-Nya. Itulah sebabnya mengapa aku ingin berdosa, tetapi tidak melakukan suatu dosa yang akan membuatnya merasa jijik. Bagaimanakah ia dapat menyelamatkanku jika aku tidak sesat? Ana tercengang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yoakim menolongnya. Ia telah menghampiri mereka dengan berjalan tanpa suara di atas rerumputan, di belakang pagar rendah dari taruk-taruk anggur. Ia telah menyelamatkanmu terlebih dahulu, sebab ia tahu bahwa kau mengasihinya dan kau ingin hanya mengasihinya saja. Jadi kau telah ditebus dan kau dapat menjadi seorang perawan seperti yang kau kehendaki, kata Yoakim. Benarkah begitu, Papa? Maria memeluk kedua lutut Yoakim dan memandang kepadanya dengan mata birunya yang jernih, yang begitu mirip mata bapaknya dan begitu bahagia karena pengharapan ini yang ia dapatkan dari bapaknya. Benar, mungil sayangku, lihatlah, aku membawakan untukmu burung pipit kecil ini, yang saat terbang pertamanya mendarat dekat mata air. Aku bisa saja membiarkannya di sana, tetapi sayap-sayapnya yang lemah tak memiliki cukup kekuatan untuk terbang lagi. Dan kaki-kaki kecilnya tak dapat berpijak pada batu-batu berlumut yang licin. Ia akan jatuh ke dalam air. Tapi aku tak menunggu itu terjadi. Aku menangkapnya dan sekarang aku menyerahkannya kepadamu. Kau lakukan apa yang kau suka dengannya. Kenyataannya adalah bahwa burung itu telah diselamatkan sebelum ia jatuh ke dalam bahaya. Allah telah melakukan yang sama denganmu. Sekarang, katakan, Maria, apakah aku telah lebih mengasihi si burung pipit dengan menyelamatkannya terlebih dahulu? Atau apakah aku akan lebih mengasihinya dengan menyelamatkannya sesudahnya? Engkau telah mengasihinya sekarang, sebab engkau tidak membiarkannya terluka dalam air yang dingin. Dan Allah telah lebih mengasihimu, sebab Ia telah mengasihimu sebelum kau berdosa. Dan aku akan mengasihinya dengan segenap hatiku. Segenap hatiku. Burung pipit kecilku yang cantik, aku sepertimu. Tuhan telah mengasihi kita berdua secara sama, dengan menyelamatkan kita. Sekarang aku akan memeliharamu dan lalu aku akan melepaskanmu. Dan kau di hutan dan aku di bait Allah akan memadahkan puji-pujian kepada Allah. Dan kita akan mengatakan, mohon utuslah Ia yang kau janjikan kepada mereka yang mengharapkannya. Oh, Papa, kapankah kau akan membawaku ke bait Allah? Segera, sayangku. Tetapi apakah kau tidak sedih meninggalkan bapamu? Ya, sangat. Tetapi bagaimanapun kau akan datang, jika itu tidak melukaimu. Betapa besar kurban itu. Dan apakah kau akan mengingat kami? Akan selalu. Sesudah doa bagi Immanuel aku akan berdoa bagimu. Agar Allah berkenan memberimu sukacita dan umur panjang. Hingga hari Ia menjadi Sang Juru Selamat. Lalu aku akan memintanya untuk membawamu ke Yerusalem surgawi. Penglihatan berakhir dengan Maria didekap erat dalam pelukan Bapanya. Yesus bersabda,
Aku telah dapat mendengar komentar-komentar para alim ulama dengan keberatan-keberatan yang dicari-cari. Bagaimana bisa seorang gadis kecil belum genap 3 tahun berbicara demikian? Itu suatu yang berlebihan. Dan mereka tidak berpikir bahwa mereka menjadikanku monster dengan menganggap aku melakukan tindakan-tindakan dewasa pada masa kanak-kanakku sendiri. Intelijensi tidak diberikan kepada setiap orang dengan cara yang sama dan pada waktu yang sama. Gereja telah menetapkan usia pemahaman, sama dengan Age of Reason, pada usia 6 tahun. Karena itulah usia ketika bahkan seorang anak yang terbelakang dapat membedakan yang baik dari yang jahat, setidaknya dalam perkara-perkara penting yang mendasar. Akan tetapi ada anak-anak yang jauh sebelum usia itu mampu membedakan, sama dengan discerning, dan memahami, sama dengan understanding, dan menghendaki, sama dengan wanting, dengan kebijaksanaan yang cukup berkembang. Kanak-kanak Imelda Lambertini, Rosa Daviterbo, Nelly Organ, Nenolina, dapat menjadi bukti bagi kalian, wahai alim ulama, untuk percaya bahwa bundaku dapat berpikir dan berbicara seperti itu. Aku telah menyebutkan 4 nama secara acak di antara ribuan anak-anak kudus yang mendiami Firdausku, sesudah memahami di dunia sebagai orang-orang dewasa kemungkinan lebih atau kurang beberapa tahun. Apa itu pemahaman? Suatu karunia dari Allah. Oleh karena itu Allah dapat memberikannya seperti yang dikehendakinya, kepada siapa yang dikehendakinya dan bila mana dikehendakinya. Sesungguhnya pemahaman adalah salah satu hal yang membuat kalian lebih serupa Allah, roh intelijen dan pemahaman. Pemahaman dan intelijensi adalah rahmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia di Firdaus duniawi. Betapa mereka penuh daya hidup, ketika rahmat masih hidup, masih utuh dan aktif dalam roh kedua orang tua pertama. Dalam kitab Yesus bin Sirah dikatakan, segala kebijaksanaan dari Tuhan asalnya, dan ada padanya selama-lamanya. Betapa kebijaksanaan, karenanya, yang akan dimiliki manusia, andai mereka tetap menjadi anak-anak Allah. Kekosongan dalam intelijensi kalian merupakan buah alami dari kejatuhan kalian dari rahmat dan kejujuran. Dengan kehilangan rahmat kalian mengenyahkan kebijaksanaan selama berabad-abad. Bagai sebuah meteor yang tersembunyi di balik awan gemawan tebal, kebijaksanaan tak lagi mencapai kalian dengan kilatan-kilatan cemerlangnya. Melainkan melalui kabut yang oleh sebab dustamu menjadi semakin tebal. Kemudian Kristus datang dan ia memulihkan rahmat, karunia tertinggi dari kasih Allah. Tetapi tahukah kalian bagaimana memelihara permata ini jernih dan murni? Tidak, kalian tidak tahu. Apabila kalian tidak menghancurkannya dengan keinginan pribadi kalian dalam berdosa, kalian mengotorinya dengan kesalahan kecil-kecil kalian yang terus-menerus, kelemahan-kelemahan kalian, kelekatan kalian pada kejahatan. Upaya-upaya demikian, meski bukan suatu perkawinan sesungguhnya dengan 7 dosa pokok, melemahkan terang rahmat dan aktivitasnya. Dan kemudian, guna melemahkan terang cemerlang intelijensi yang telah Allah berikan kepada orang tua pertama, kalian menjalani kehidupan yang rusak selama berabad-abad, yang memberikan pengaruh berbahaya pada tubuh dan pada pikiran. Akan tetapi Maria bukan saja murni, Hawa baru yang diciptakan demi sukacita Allah, ia adalah Hawa super, mahakarya dari yang maha tinggi. Ia penuh rahmat, bunda dari sabda dalam benak Allah. Yesus bin Sirah mengatakan, sumber kebijaksanaan adalah sabda. Oleh karena itu tidak akankah putra menempatkan kebijaksanaannya ke atas bibir bundanya. Jika mulut seorang nabi dimurnikan dengan bara api, sebab ia harus mengulang kepada manusia perkataan yang dipercayakan oleh sabda, kebijaksanaan, kepadanya, tidak akankah kasih membersihkan dan memuliakan perkataan dari mempelai bayinya yang akan mengandung sabda, sehingga ia tidak lagi berbicara sebagai seorang gadis kecil dan lalu sebagai seorang perempuan. Melainkan hanya dan selalu sebagai suatu makhluk surgawi yang melebur dalam terang agung dan kebijaksanaan Allah. Mukjizatnya bukan pada intelijensi super yang diperlihatkan oleh Maria pada masa kanak-kanaknya, seperti yang sesudahnya diperlihatkan olehku. Mukjizatnya adalah dalam mengandung intelijensi tak terhingga, yang tinggal di sana, dalam batas-batas yang pantas, sehingga orang banyak tidak dikejutkan dan perhatian setan tidak dibangkitkan. Aku akan berbicara lagi mengenai subjek ini yang merupakan bagian dari ingatan yang dimiliki para kudus akan Allah.